awal 2019 itu saya dapat perintah yang cukup mengejutkan gitu. Cukup mengejutkan itu, perintah itu saya disuruh membunuh 5 orang dengan cara santet. Pokoknya piye caranya mereka nggak bisa bangun lagi, mereka nggak bernyawa, supaya nggak ngeganggu kestabilan yang ada di dalam jamaah gitu. Dan saat itu juga saya masih menyampaikan hal yang sama. Ngapunten Bah, saya nggak bisa kalau disuruh membunuh, saya nggak bisa kalau disuruh menyantet gitu. Yang saya lakukan selama ini itu hanya pengobatan Bah, ngobatin orang-orang dari sakit-sakit yang non medis gitu. Kalau untuk nyantet saya terus terang saya nggak bisa, saya nggak punya ilmunya, saya sampaikan gitu. Nah terus si Bapak A ini belum nyautin apa-apa, belum ngebalesin komentar apa-apa. Yang di belakang beliau itu udah ngomongnya gini, ya wes Den, lek ngono iku wes genah, itu wes genah, itu gak gelem, iku podo karo arek-arek telu iku gitu, iku podo itu gitu, itu podo wes sampai JRK itu gitu. Terus ya wes lek ngono wes jelas iki gak ngaji-ngajian, wes gak taek-taekan, gak jamaah-jamaahan gitu, wes tak hukumi wes podo karo iku, wes iku wong lek gak jamaah iku yang disebutkan Taibo, turbo, itu saya duluan yang dapat sebelum yang di YouTube beredar, itu saya duluan yang dapat kata-kata itu gitu. Karena satu ketika ada satu jin besar berwarna merah. Nah, di situ dia itu ngancam. Saya itu disuruh berhenti untuk mempengaruhi teman-teman ini untuk menyadarkan mereka dari kesalahan gitu. Yang dia sebutkan itu adalah bahwa keberadaan saya itu sudah merusak tatanan yang sudah mereka bangun di dalam Islam jamaah. Yang selama ini kita pelajari di sana itu banyak nggak benernya, itu banyak salahnya. Karena saya sendiri setelah keluar saya baru menggali ilmu-ilmu secara syar'i. Masya Allah di sana itu bisa saya bilang ya ajaran-ajaran Dajjal yang diajarkan di sana, karena 100% berbalik dengan tauhid yang sebenarnya gitu. Di sana itu kita lebih diperintahkan lebih ngedengar ucapannya BI daripada sabdanya Allah dan Rasul gitu. Sejak kapan Ibu masuk ke dalam Islam jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini nggak perlu nyebutin nama ya, karena saya juga nggak pengen terkenal. Ya, terus awal mula masuk ke Islam jamaah karena orang tua kami berasal dari Islam jamaah. Saya asal salah satu kota di Kalimantan. Kebetulan juga orang tua saya lahir dari orang tua yang sudah Islam jamaah. Terus sekarang saya domisili di Jawa Barat. Ya. Di dalam Islam jamaah sendiri, kami termasuk keluarga dari, kalau bahasa di sana itu keluarga cendana. Dianggap keluarga besar dari keimaman. Pak D saya salah satu imam muhajir di Pulau Kalimantan. Saya anak dari ketua DPD Islam jamaah. Ya, saya sendiri sempat mendapuk sebagai salah satu penggerak kewanitaan di organisasi di dalam Islam jamaah. Oke. Ya. Kenapa Ibu bisa hijrah dari Islam jamaah? Apakah Ibu ada punya keresahan-keresahan dalam diri Ibu atau tidak kesepahaman dengan ajarannya? Alasan saya keluar dari Islam jamaah karena satu alasan yang terus terang, dulu saya masih di dalam Islam jamaah bukan termasuk orang yang berilmu, bisa dibilang paham tentang agama tuh enggak, termasuk yang biasa-biasa aja. Nah justru dari situ kenapa saya memutuskan keluar, karena ada satu perintah yang menurut saya itu enggak lazim untuk saya lakukan, yaitu perintah disuruh membunuh dengan cara halus, bahasa umumnya dengan cara santet gitu. Saya di perjalanan itu berawal dari 2014, ibu saya sakit dengan sakit non medis. Dari sakit non medis itu akhirnya cari pengobatan ke sana kemari. Kenapa saya bisa bilang itu penyakit non medis? Karena sudah pernah dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ada benjolan sebesar telur 3 buah itu jalan di perut. Saat itu kondisinya ibu tuh kesakitan parah.
Dari situ dokter ngelihat dan sudah dokter memastikan bahwa ini bukan penyakit medis, sama dokter disuruh pulang berobat cari alternatif yang lain. Nah dari situ pulanglah kami ke rumah. Sampai di rumah itu bapak dengan pengurus-pengurus itu bermusyawarah bagaimana kelanjutan pengobatannya, karena setahu kami selama ini juga di dalam Islam Jamaah sendiri kita mau berobat keluar cari orang pintar itu sudah dianggap sesuatu yang syirik, yang musyrik gitu kan. Nah terus diarahkannya itu ke pendekar-pendekar yang ada di sana gitu. Tapi ternyata juga nggak sesuai yang diharapkan karena memang berbeda gitu. Lalu dari pendekar-pendekar ini juga akhirnya direkomendasikan lagi oleh pengurus-pengurus itu ke orang-orang yang dianggap mampu, yang dianggap hebat di dalam Islam Jamaah itu. Nah ternyata mereka juga menggunakan ilmu-ilmu kanuragan gitu ya. Lalu yang ada di lokal daerah tempat kami tinggal itu ternyata nggak mampu gitu. Ya memang mungkin kodarnya perjalanannya hidup ibu saya itu harus meninggal dengan cara yang seperti itu gitu. Setelah itu qadarullahnya setelah 50 hari ibu saya sakit, akhirnya beliau dipanggil oleh Allah, beliau meninggal. Setelah meninggalnya itu karena apa ya? Kami tuh merasa kehilangan, kami merasa terpanggil. Saya secara pribadi tuh punya empati gitu loh. Punya empati. Saya ingin mempelajari ilmu-ilmu seperti ini untuk ngebantu orang lain yang sekiranya mendapat ujian seperti yang kami alami saat itu, supaya ada solusi harus kemana berobatnya. Karena kami sendiri saat itu juga diarahkan ke orang-orang yang ya kembali lagi ternyata itu dukun, ternyata itu orang pintar, ternyata itu paranormal gitu. Kan nggak ketemu solusinya. Makanya saya akhirnya itu waktu itu berinisiatif ya, berazam ya Allah, kalau saya dikasih kemampuan seperti itu, saya kepingin ngebantu saudara-saudara yang menderita hal yang sama dengan dimanapun mereka berada, kapanpun waktunya, dan tanpa mematok biaya sepeser pun gitu, karena kami tahu begitu beratnya, begitu sulitnya. Nah akhirnya di seperjalanannya waktu, mungkin doa yang salah Allah pun tetap kabulkan gitu sebagai bagian dari pelajaran hidup gitu ya. Dikenalkan dengan salah satu guru kanuragan dari, ya anggaplah dari pusatnya IJ gitu. Beliau datang ke daerah kami, terus mengajarkan lah istilahnya, ayo diajak latihan bareng gitu. Nah karena sering latihan, beberapa kali beliau datang ke sana. Akhirnya saya pernah terbesit satu pertanyaan. Saya tanyanya itu, Bah, apakah yang seperti ini itu dibolehkan? Ilmu yang seperti ini secara agama itu apakah dibolehkan gitu? Saat itu beliau menjawab, boleh gitu. Karena di sini nggak menggunakan jin-jinan gitu. Di sini hanya menggunakan olah nafas, olah energi, dan doa-doa yang kita rapalkan. Doanya pun kan dari Al-Quran yang kita ambil gitu. Nah di situ saya ngerasa tenang. Oh oke. Akhirnya saya mempersungguh, saya memperdalam ilmu itu gitu. Lalu setelah itu saya bertanya, Abah dapat ilmu ini dari mana gitu? Dapat ilmu ini dari mana? Ternyata beliau cerita bahwa dia dapatkan ini berguru pada guru-gurunya pendiri Islam Jamaah gitu. Tapi guru-gurunya itu udah meninggal. Akhirnya ke anak muridnya yang dianggap senior, kami belajarnya ke sana gitu. Karena dulu kan ceritanya pendirinya Islam Jamaah itu buah kelapa yang sudah jatuh dari pohon, dia bisa kembalikan lagi untuk nempel lagi di pohonnya dengan kesaktiannya, dan itu kan dianggap karomah gitu kan. Bagi orang-orang awam seperti kami ya merasa, wah takjub, itu hebat gitu, dan itu ternyata guru-guru kami itu belajarnya juga ke sana. Nah, saya mengambil kesimpulan, oh kalau gitu belajar dari orang-orang di luar Islam Jamaah itu tentang ilmu-ilmu kanuragan itu sah-sah aja, karena guru-guru kami juga belajarnya kemana-mana gitu kan. Ya udah, akhirnya saya juga karena tekad hati itu kepingin ngebantu orang banyak yang punya masalah seperti itu, akhirnya saya tuh belajar juga kemana-mana gitu, dari perguruan A, perguruan B, perguruan C, sampai ke Z istilahnya. Dari yang pernah diajarkan caranya nyantet orang itu bagaimana, ngirim teluh ke orang bagaimana, caranya sihir mahabbah supaya orang itu tertarik dengan kita itu bagaimana gitu, itu semua pernah diajarin. Nah terus saya tapi nggak pernah pakai, karena saya tahu, ngerasain sendiri kita yang korban kena santet itu seperti apa gitu. Jadi saya nggak pernah pakai. Terus diajarkan juga pengobatan dengan yang cara-cara syirik, dengan minyak-minyak, dengan dupa, dengan
media apapun itu sudah pernah belajar, tapi itu saya tinggalkan karena hanya sebagai pengetahuan aja saya belajar itu. Lalu sampai akhirnya diketemukanlah dengan yang kanuragan, sampai akhirnya saya dipertemukan dengan belajar tentang ilmu pernafasan, ilmu kuncian nafas, dan di situ saya ngerasa jadi lebih baik, lebih hebat dari yang sebelumnya. Rasa takabur saat itu karena masih jahil ilmu ya. Nah terus seperjalanannya waktu banyak saya dari mulut ke mulut ya ngebantu orang lain, akhirnya orang itu sembuh, orang itu sehat, beredarlah berita ini dari mulut ke mulut sampai akhirnya pasien yang datang itu nggak bisa dibendung gitu, dari mana-mana, dari luar kota gitu, bahkan ada yang datang itu dibopong dengan ditandu, pulang orangnya bisa jalan kembali gitu. Qadarullahnya Allah memberi kesempatan itu bukan sebagai apa ya, itu sebagai pembelajaran bagi saya yang saat ini bahwa itu adalah hal yang nggak baik gitu. Terus apa tadi? Pasien itu nggak bisa dibentuk, akhirnya viral, akhirnya heboh gitu kan. Sampai satu saat saya dipanggil dari kepengurusan daerah, ditanting, istilahnya ditanya, kenapa bisa sampai seheboh itu, kenapa bisa sampai seviral itu, pengobatan itu dilakukan dengan cara apa gitu. Terus kami jelaskan semuanya. Mereka tuh punya 13 poin bahwa ini tidak menggunakan ilmu yang salah. Ini adalah pengobatan syariat. 13 poin itu secara keseluruhan yang kami lakukan itu lolos. Kami nggak menggunakan itu semua yang dianggap itu ajaran yang salah, nggak sesuai syariat gitu. Tapi mereka sebagai pengurus tuh nggak bisa menghukumi bahwa ini benar atau ini salah, karena mereka sendiri tidak berilmu gitu. Akhirnya saat itu diputuskan oleh kepengurusan daerah, sementara saya nggak boleh dulu terima pasien, sementara di stop dulu gitu. Nah, karena masih mau ditanyakan dulu ke pusat gitu. Nah, akhirnya menunggu waktu kok nggak ada jawaban, sementara pasien yang datang ke rumah juga nggak bisa dibendung, nggak mungkin saya usir, orang datang dari jauh-jauh, tetap saya lakukan. Lalu beberapa bulan kemudian ada kesempatan, saya diajak oleh seorang teman untuk ke Jawa Timur bertemu dengan salah satu wakil 4, ya dengan inisial Bapak K gitu ya. Nah, saya ke sana, saya bertemu dengan beliau, saya bertanya tentang hukum, apa yang saya lakukan selama ini itu benar atau tidak gitu. Akhirnya ketemu dengan beliau, saya tanyakan itu, beliau menjawab, boleh. Yang saya lakukan itu boleh, apa yang sudah saya lakukan, lanjutkan gitu. Karena saya sudah menjelaskan cara-cara yang saya gunakan begini, media yang saya gunakan ini dan ini gitu. Beliau menjawab, boleh, silakan lanjutkan. Kenapa boleh, Mbak? Sementara yang kami tahu ilmu kanuragan itu di luaran sana itu kan istilahnya Nabi aja nggak pakai itu gitu kan. Tapi beliau menjawab boleh, ya sama jawabannya, karena di sini nggak menggunakan jinjinan, karena di sini hanya menggunakan olah nafas, olah energi dan doa-doa yang dirafalkan gitu. Terus beliau bertanya lagi, sampean karena saya menceritakan tadi sebelumnya ya, saya menceritakan bahwa saya juga menggunakan satu kuncian nafas gitu. Lalu beliau tuh bertanya, loh kok ngerti tentang kuncian nafas? Kata beliau begitu. Kok ngerti tentang kuncian nafas? Ya saya bilang, saya pernah belajar gitu. Lalu beliau bilang, loh itu sama dengan yang saya gunakan waktu itu gitu, karena saya pernah ngajarkan itu. Akhirnya saya diajak sendirian bersama beliau di satu ruangan, saya dites tentang ilmu kuncian nafas yang saya pakai itu. Ternyata menurut beliau lebih kuat kuncian nafasnya saya daripada beliau. Akhirnya beliau menitipkan satu ilmu, satu jurus yang beliau berpesan saat itu gak boleh diceritakan ke siapa-siapa bahwa itu dari beliau gitu. Ini harus dirahasiakan, harus dibitonahkan. Jadi kamu tak titipi jurus ini karena saya percaya kamu yang bisa memegang dan melanjutkan jurus ini, karena nggak semua orang bisa gitu. Dan satu lagi, karena kuncian nafas itu ternyata kamu lebih kuat daripada saya gitu. Saya yakin kamu yang bisa meneruskan gitu. Ya, seperjalanan itu selesai. Oke, selesai itu. Tapi di satu kesempatan lagi, saya tuh bertemu dengan teman-teman PP yang ada di pusat gitu. Itu di salah satu kota di Jawa Timur gitu ya. Nah, di situ tuh saya melihat praktek-praktek, bahasa umumnya itu praktek-praktek perdukunan yang mungkin bagi khalayak umum itu pun melihat itu juga sesuatu yang wow, sesuatu yang nggak biasa. Nah, itu kami di situ melihat. Memang saat itu sempat terpikir, ini di dalam Islam jamaah kok ada begini gitu. Cuman saat itu karena masih jahil ilmu juga berpikirnya ya,
oh mungkin nggak apa-apa karena sudah ditaskehkan di pusat, karena yang pakai juga orang-orang dari pusat gitu. Bahkan saya sendiri sempat masangkan susuk untuk ketuanya Islam Jamaah gitu. Beliau yang siapkan berliannya, saya yang pasangkan gitu. Itu di salah satu kota di Jawa Timur gitu. Kalau boleh tahu, yang pertama, kedua, ketiga? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Ya, yang saat ini menjabat sebagai ketuanya gitu. Pentolan besarnya di dalam Islam Jamaah. Ya saat itu karena masih jahil ilmu, merasanya bangga gitu, merasanya bangga. Tapi tetap saya nggak bisa ceritakan kemana-mana, bahkan ke suami, ke saudara sendiri pun saya saat itu nggak berani menceritakan karena disanguin dengan kata-kata ini bitonah, ini bitonah. Kalau ini disampaikan ke khalayak umum, ke jamaah, ini bisa menjadi sesuatu yang menghebohkan, meributkan waktu itu gitu. Dan saat itu ya manut-manut aja gitu. Bahkan merasa bangga tuh hanya bisa dibanggakan tuh dirasain sendiri, nggak bisa juga saya ceritakan ke orang gitu. Nah setelah itu ya dari situ satu pengalaman yang sekarang itu saya sadari, oh ternyata bodohnya saya dulu mau melakukan seperti ini seperti itu, dan saya dulu merasa bangga gitu. Itu terus kemudian kembali lagi ya, sudah selesai itu dari Jawa Timur juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab itu, akhirnya kami pulang. Kami pulang itu ya meneruskan. Nah, waktu itu juga maaf, almarhum Bapak Wakil 4 itu dengan inisial Pak K itu menitipkan satu note untuk Bapak Imam Daerah. Waktu itu sampaikan saja, note itu tertulis, cuman qadarullahnya itu tertinggal entah keselip di mana saya nggak ketemu, tapi isinya itu intinya sampaikan saja ke imam daerahnya bahwa ini sudah dapat note dari saya untuk membolehkan praktek yang selama ini saya lakukan. Nah, akhirnya berjalanlah itu pengobatan, saya teruskan. Jadi adapun dari keimaman daerah masih menggunjing, masih memfitnah, masih menyebutkan apalah sirik lah apa, saya abaikan itu semua. Saya tetap berjalan dengan ilmu pengobatan. Nah, sampai akhirnya satu ketika di awal pertengahan 2018 suami dipindah tugaskan dinas ke Jawa Barat, salah satu kota di Jawa Barat. Di situ suami itu bertanya, kamu mau ikut ke sana atau tetap tinggal? Nah, pertanyaan suami itu karena suami tahu saya membantu banyak orang di sana gitu. Nah, kamu mau ikut apa masih tetap di sana? Nah, saya waktu itu seketika itu saya menjawab saya ikut. Dengan tegas saya jawab saya ikut. Kenapa saya memutuskan ikut? Karena satu, alasan bertemu dengan pasien yang datang ke rumah, beliau menanyakan, saya ada nggak di rumah gitu kan. Terus kata yang orang di rumah, nggak ada, lagi keluar kota, lagi pengobatan ke rumah pasien gitu. Terus dia menyebutkan gini, saya kalau nggak dihandle sama mbaknya nggak akan sembuh. Nah terus teman-teman yang handle di sana tuh nyampein ke saya, Mbak tadi orangnya ngomongnya begini gitu. Di situ saya berpikir seperti sesuatu yang menghujam di perasaan itu, kok begini, kok orang jadi mengkultuskan saya gitu, kok karena saya orang jadi kufur gitu, orang jadi lepas keimanannya, kalau nggak saya yang nyembuhkan kok nggak bisa sembuh gitu, harusnya kan itu Allah yang nyembuhkan. Saya berpikir gitu. Akhirnya saya memutuskan saat suami bertanya itu saya ikut atau tinggal, saya bilang ikut, saya harus meninggalkan ini semua gitu. Dari situ saya mulai berpikir bahwa ini ada sesuatu yang nggak benar. Kenapa orang bisa sampai mengkufurkan dirinya sendiri hanya untuk sebuah kesembuhan dari penyakit gitu. Ya, mundur ke belakang sedikit ya. Setelah saya kepulangan saya dari Jawa Timur itu, beberapa kali guru-guru yang saya anggap sakti ya, waktu itu dianggap sakti di pusat itu datang ke daerah kami gitu ya, untuk latihan. Karena beberapa bulan sekali memang beliau datang untuk latihan gitu ya. Nah, selesai latihan, saya terakhir itu nggak boleh pulang. Saya didudukkan dengan beberapa orang yang waktu itu ya dianggap pengurus-pengurus lah di situ ya. Saya didudukkan, terus saya ditanya, apa yang kamu lakukan selama ini? Saya bingung dengan pertanyaan itu. Perasaan nggak ngelakuin apa-apa. Maksudnya apa, Bah? Saya tanya gitu. Terus kenapa kok itu kodam pendamping saya kok ikut di kamu? Kata dia gitu. Ya saya jawab saya nggak ngerti. Memang beberapa hari ini terlihat sesuatu yang nggak biasa gitu ya. Kok muncul penampakan yang nggak biasa seperti yang biasa saya lihat. Ini kok ada kodam besar
berwujud harimau putih gitu kan, kok ada di sekitaran saya juga nggak ngerti. Saya bilang, itu siapa dan dia tujuannya apa, saya nggak ngerti bah, saya bilang gitu. Itu jin saya, itu peliharaan saya, kata beliau gitu. Kamu tahu di dalam Islam Jamaah itu kan ada pencak silat yang ya inisialnya ASD lah ya gitu. Nah, logo harimau putih itu adalah beliau gitu. Oh gitu, saya bilang. Ya udah kalau gitu diambil aja bah, saya juga nggak butuh, saya bilang gitu. Terus beliau berusaha narik tuh dengan cara beliau lah, dengan jurus-jurus apalah gitu ya. Beliau berusaha narik, ternyata nggak mampu gitu. Ternyata itu jin itu tetap mau ikut sama saya gitu. Terus karena nggak mampu itu akhirnya beliau mengikhlaskan, ya udahlah kalau memang dia mau ikutnya di kamu, udah pakai aja gitu. Kalau perlu saya tambahin satu lagi gitu. Apaan itu gitu? Saya mau nitip satu lagi barang katanya. Barang apa? Ternyata yang mau dititipkan itu adalah BK. BK itu Batara Karang. Bahasa umumnya yang dikenal masyarakat umum itu adalah jenglot gitu. Ya saya waktu itu menolak. Saya bilang saya nggak mau, saya nggak kuat, saya bilang gitu. Karena ini aja cukup mengganggu di rumah tangga saya. Ada barang beginian di rumah tangga itu jadi sering berantem, jadi panas gitu. Apalagi dititipkan BK. BK itu harus ngasih makan darah, harus diritualkan setiap malam-malam tertentu. Saya nggak mau, saya menolak gitu. Dan waktu itu benar-benar jahiliyah ya, benar-benar bodoh tentang ilmu agama. Saya tuh juga bertanya, kok mainnya yang beginian gitu. Terus kata beliau, ini nggak apa-apa karena ini sudah diimankan, sudah diislamkan sama Bapak Imam gitu. Oh gitu, jadi ada jin kafir, ada jin musyrik ya. Ini jin-jin yang sudah diislamkan oleh Bapak Imam gitu katanya. Terus setelah pulang yang Mbak habis praktek itu juga apakah akan terus diberikan tambahan ilmu dari mereka? Ya, karena waktu itu memutuskan untuk ikut suami hijrah ya ke salah satu kota di Jawa Barat. Akhirnya saya ikut. Dan di sana saya ngasih syarat sama suami. Saya ikut tapi satu syarat. Saya nggak mau dikenal orang karena saya bisa ngobatin gitu. Sudah, maksudnya stop, berhenti di situ. Saya nggak mau mengkufurkan orang lain lagi gitu. Oke, sama-sama disetujui. Udah, akhirnya kami tinggal di salah satu kota itu. Kami merasa nyaman karena dulu masih sering pengobatan itu waktu di kota sebelumnya itu nyaris hampir setiap hari itu jarang di rumah. Bahkan mungkin jam 2, jam 3 pagi baru saya tuh pulang ke rumah. Saya benar-benar meninggalkan tanggung jawab saya sebagai seorang istri gitu. Anak-anak itu hampir nggak pernah terurus, selalu saya titipkan di tempat adik-adik saya. Karena suami juga waktu itu udah duluan tinggal di kota yang baru, ya nyaris nggak pernah inilah. Jadi setiap hari pekerjaan saya ya anak-anak tidur malam, saya keluar, saya ngelatih teman-teman yang lain. Nah itu, oke. Terus akhirnya saya pindah di kota yang baru di Jawa Barat itu, sudah nggak menerima pengobatan lagi. Tapi karena teman-teman yang di kota sebelumnya itu pasien-pasien itu masih sering menghubungi, ya saya hanya ngejawab sebatas WA, maaf, saya cari alasan bahwa saya nggak bisa ngelakuin pengobatan jarak jauh. Itu penolakan saya karena saya udah mulai mau stop gitu dengan pengobatan seperti itu. Nah, lalu beberapa awal 2019 ya, karena yang tadinya itu saya ngajarkan terus ngelatih teman-teman yang lain dengan ilmu-ilmu kanuragan, sampai di pusat sendiri pun teman-teman dari BP di pusat itu beberapa kali ngundang saya untuk ngelatih mereka dengan ilmu yang tadi dikasih sama almarhum Bapak K itu tadi. Cuman saya bilang iya, insya Allah nanti saya ke sana, saya cari waktu dulu. Cuman qadarullahnya sampai saat ini juga nggak kesampaian. Awal 2019 itu, karena teman-teman saya itu masuk di dalam grup WA teman-teman BP yang ada di pusat gitu ya. Nah di situ mungkin nomor saya mulai ditahu sama teman-teman di sana gitu ya. Terus awal 2019 itu saya dapat perintah yang cukup mengejutkan gitu. Cukup mengejutkan itu, perintah itu saya disuruh membunuh 5 orang dengan cara santet gitu. Siapa aja Mbak? Target yang harus dibunuh itu pertama Syekh Khalil Bustami, Syekh Abdullah Mas'ud, Syekh Abdul Aziz, Bapak Taufikur Rahman, dan Bapak Abdul Fatah itu yang disuruh membunuh. Saya ditelepon pertama kali itu dari salah satu pengurus lokal di kota saya tinggal sebelumnya itu. Saya dinasehati lah awalnya. Ini diperintah, ada perintah dari BI untuk menjaga jamaah, ya dinasehati dulu gitu ya, bahwa jamaah ini semakin banyak rintangannya, bahwa jamaah ini semakin banyak gangguannya.
Untuk itu diperintah dawuhe BI itu katanya disuruh memagari dengan cara apa? Ya dengan cara melindungi BI dari serangan-serangan yang tidak diinginkan, yang tidak diduga. Terus ini orang-orang yang 5 orang ini kenapa harus dimusnahkan? Karena beliau ini adalah penggerak ya, penghancurnya jamaah di Islam Jamaah itu gitu. Nah, saat itu saya mendengar berita itu, perintah itu saya dengar, saya itu masih ngerasa shock, 3 hari 3 malam susah tidur. Karena saya berpikir, masa iya sih saya disuruh bunuh? Masa iya sih ini jalan tunggal masuk surga? Kalau saya lakukan itu, masa iya sih ini satu-satunya jalan saya, mati nanti saya masuk surga? Tapi kok dengan cara membunuh gitu loh. Sementara zaman Nabi saja orang yang dibunuh harus di-save, harus dibalas dengan yang sama gitu kan, harus dikisos maksudnya. Nah, harus dibunuh juga gitu, apalagi orang yang tidak bersalah dengan kita gitu kan. Tapi akhirnya beberapa hari kemudian saya istilahnya melonggarkan pikiran supaya nggak terlalu dipikirkan gimana-gimana. Saya berpikirnya mungkin, oh saya salah dengar, oh mungkin kemarin saya nggak fokus, oh mungkin kemarin masih halu, jadi ngedengar perintah yang seperti itu gitu. Dan akhirnya saya berusaha menetralkan hari itu supaya biasa aja, supaya nggak terlalu kepikiran dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Lalu kok sudah itu selesai, saya anggap selesai gitu, 2 minggu kemudian ada telepon lagi dari orang yang berbeda. Ini salah satu teman BP dari pusat memerintahkan hal yang sama, disuruh membunuh 5 orang dengan cara santet gitu. Di sini saya mulai yakin, oh berarti yang pertama kemarin ini berarti benar dong, saya nggak halu dong, saya nggak salah dengar dong gitu kan. Tapi saya mulai berpikir kan gitu, yang disuruh siapa aja, 5 orang ini siapa aja, saya tanya lagi ya. Intinya sama, disebutkan 5 orang yang sama gitu kan. Terus saya bilang, caranya seperti apa, saya harus menghabisi itu caranya seperti apa. Lah kan dari berita-berita yang beredar sampean itu mampu, sampean itu pernah belajar begini-begini. Ya saya jelaskan lagi, Pak, selama ini saya itu hanya menjalani profesi sebagai pengobatan, saya nggak pernah nyantet orang, saya bilang gitu. Ya tapi dari informasi yang beredar sampean itu mampu, sampean pernah belajar. Intinya gini deh Pak, saya nggak bisa. Saya menolak itu bukan saya karena tidak mau, intinya saya nggak bisa, saya bilang gitu. Di situ disebutlah saya, oh berarti sampean itu udah jelas ya, sampean nggak mendukung keimaman gitu, sampean itu kontra dengan keimaman, sampean itu lebih pro ke JRK. Ya saya bilang, Pak, kami itu orang-orang di daerah nggak ngerti tentang urusan di pusat, urusan gonjang-ganjing yang beredar selama ini. Ya kami itu nggak peduli tentang itu karena kami pikir itu urusannya orang pusat. Kami di daerah itu, kami itu cuma jamaah kerumput yang nggak ngerti apa-apa tentang itu gitu, dan itu bukan urusan saya gitu. Ya udah kalau gitu udah jelas kami itu pro ke sana gitu. Ya wallahu alam, mohon maaf saya nggak mampu, saya menolak karena saya nggak bisa gitu. Sudah itu telepon ditutup, selesai. Dari situ saya mulai berpikir ini ada yang nggak benar di sini. Akhirnya saya memutuskan itu berusaha gimana caranya saya harus menghubungi 5 orang yang ditargetkan untuk dibunuh ini. Maksudnya saya itu cuma kepingin tabayun. Sebenarnya masalah sebenarnya apa sih? Karena saya dari sisi di dalam sudah tahu masalahnya, dianggap mereka ini merintangi, mereka ini merusak, merongrong dan apalah itulah ya. Akhirnya saya ini pingin mencari 5 orang yang ditargetkan ini, saya ingin tabayun apakah benar seperti itu gitu. Mungkin hati itu waktu itu masih goyang ya, masih setengah-setengah. Kalaupun memang mereka salah, bisa jadi saya lakukan gitu. Tapi ternyata setelah saya tabayun sama sekali nggak ada niatan-niatan yang seperti itu. Tapi mungkin nggak semua ya saya tabayun, waktu itu hanya ketemu dengan Syekh Abdullah Mas'ud gitu. Beliau pun menanggapinya santai gitu. Udahlah, nggak usah terlalu dipikir itu. Hal yang kayak gitu kalau Allah nggak izinkan nggak akan pernah terjadi. Ya oke lah, saya akhirnya berdamai dengan hati. Udah saya nggak mau meneruskan gitu. Lalu setelah 7 minggu, setelah telepon yang kedua itu dapat perintah langsung dari Bapak Penerobos Pusat yang inisialnya Bapak A gitu. Nah saat itu tuh sepertinya telepon itu di loudspeaker oleh beliau. Telepon itu di loudspeaker oleh beliau. Ya beliau itu nasihati sebelumnya ya, ini demi pramutan, demi penjagaan, untuk menjaga generasi penerus selanjutnya dari hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga kekokohan jamaah ya, seperti itulah intinya. Diperintahkan dawuhe BI supaya taat dengan perintahnya BI untuk melakukan ini gitu, perintahnya ya sama seperti yang tadi disebutkan di awal, disuruh gimana caranya supaya 5 orang ini nggak bisa bangun gitu. Ya saya tanya lagi 5 orang ini siapa gitu, siapa tahu orang yang berbeda lagi gitu. Ternyata masih disebutkan nama yang sama gitu. Disuruh membunuh dengan cara pokoknya piye carane mereka nggak bisa bangun lagi, mereka nggak bernyawa supaya nggak ngeganggu kestabilan yang ada di dalam jamaah gitu.
Dan saat itu juga saya masih menyampaikan hal yang sama. Ngapunten Mbah, saya nggak bisa kalau disuruh membunuh, saya nggak bisa kalau disuruh menyantet gitu. Yang saya lakukan selama ini itu hanya pengobatan Mbah, ngobatin orang-orang dari sakit-sakit yang non medis gitu. Kalau untuk nyantet saya terus terang saya nggak bisa, saya nggak punya ilmunya, saya sampaikan gitu. Nah terus si Bapak A ini belum nyautin apa-apa, belum ngebalesin komentar apa-apa. Yang di belakang beliau itu udah ngomongnya gini, ya wes Den, lek ngono iku wes genah. Itu wes genah itu gak gelem, iku podo karo arek-arek telu iku gitu. Iku podo itu gitu. Itu podo wes sampai JRK itu gitu. Terus ya wes lek ngono wes jelas iki gak ngaji-ngajian wes, gak taek-taekan, gak jamaah-jamaahan gitu. Wes tak hukumi wes podo karo iku. Wes iku wong lek gak jamaah iku yang disebutkan Taibo, turbo, itu saya duluan yang dapat sebelum yang di YouTube beredar, itu saya duluan yang dapat kata-kata itu gitu. Cuman ya akhirnya saat itu diputuskan oke lah gitu. Cuman ya selesai telepon itu saya hanya berpikir saya diperlakukan seperti ini, berarti jalan surganya saya diputuskan oleh seseorang. Di situ saya berpikir, oh selama ini saya hanya tertipu di dalam apa ya, komunitas pembodohan umat gitu loh. Kenapa dia yang hanya bisa menentukan surganya saya, sementara amalan saya selama ini tuh nggak dianggap apa-apa hanya karena saya menolak perintah yang maksiat dari beliau gitu. Nah itu terus penuh dengan penipuan. Di dalam Islam Jamaah sendiri itu banyak praktek-praktek perdukunan terselubung. Jamaah-jamaah biasa itu nggak ngerti gitu loh. Jamaah biasa itu nggak ngerti. Bahkan yang pemanggilan apa namanya Nyai Roro Kidul itu beneran terjadi, masih terjadi sampai saat ini gitu. Pemanggilan Nyai Roro Kidul itu masih terjadi. Bisa ceritakan prosesinya? Prosesinya itu pemanggilan Nyai Roro Kidul itu harus menyiapkan satu kamar yang gelap, hanya disinari lampu lilin. Kamar itu pintunya ada tanggulnya, karena proses pemanggilan Nyai Roro Kidul itu kamar itu harus diisi dengan air. Jadi seperti kolam menggenang seperti itu, ditaburi bunga-bungaan. Ya. Nanti ada salah satu orang yang jadi mediator, dia disuruh duduk di kursi, itu orang jamaah, perempuan. Tapi pada saat prosesi itu dia harus buka jilbab dan berkemben, pakai kemben warna hijau gitu. Dia duduk di kursi itu, dia dimandikan dengan air bunga, nanti dia kemasukan jin yang ngakunya sebagai Nyai Roro Kidul gitu. Di Burengan Kediri atau? Di salah satu kota di sekitar pusatnya Islam Jamaah. Nah di situ dipanggil untuk apa? Ya intinya itu untuk apa ya? Bahasanya itu memagari, membentengi BI dari serangan-serangan goib di luaran sana. Karena dianggap teman-teman JRK itu melakukan hal-hal yang seperti itu untuk beliau gitu. Dianggap itu nyerang-nyerang ke sana, itu dianggap seperti itu gitu. Oke Mbak, sekarang kliknya Mbak bisa sampai hijrah itu gimana waktu setelah hijrah keluar itu? Klik yang sampai hijrah itu ya karena itu perintah disuruh membunuh. Saya tuh kenapa berpikirnya kok aku disuruh membunuh gitu, kok kalau ini aku lakukan apakah ini jadi jalan surga gitu. Ya ternyata ya jawaban itu saya cari di otak sendiri, nggak ketemu, bertanya ke sana kemari pun ya udah jelas itu salah gitu. Mohon pulang Mbak, jadi di IJ Islam Jamaah intinya penuh dengan perdukunan dan penuh dengan penipuan dengan apa itu shortcoming. Iya, di IJ memang penuh dengan praktek perdukunan, iya. Ya salah satunya waktu itu di satu kesempatan ya, ada ditelepon oleh salah satu BP dari pusat ya. Beliau tuh ngajak sparring, intinya menjelaskan bahwa malam ini kita mau latihan gitu. Nah setelah latihan itu biasanya ada sparring gitu. Bahasa mereka sparring, padahal itu adalah proses penyerangan gitu. Nah, saya tanya nanti apa yang akan dilakukan gitu. Waktu itu saya lagi di jalan dan kondisi HP saya loudspeaker, itu suami dengar, anak-anak pun dengar gitu. Itu prosesnya itu seperti apa yang harus dilakukan dalam sparring ini ya, nanti itu di situ mereka menjelaskan kita disuruh nyiapkan botol air mineral yang 1,5 liter yang besar itu, nanti tutup botolnya dibuka sama disuruh nyiapin telur. Nah telur itu ditaruh di atasnya tutup botol itu, nah di situ ditaruh di situ. Nah itu nanti didoakan dengan daya karoma, dengan daya mauna, dengan kekuatan dari jurus ini jurus sekian gitu. Kita serang kita menyerang botol ini, itu kita anggap divisualisasikan itu botol adalah manusia, target yang harus diserang. Divisualisasikan kita nyerang itu dengan ribuan jarum, ribuan pisau, ribuan gimana caranya itu adalah target orang-orang yang
dianggap merintangi jamaah, mau menghancurkan jamaah gitu. Terus saya tanya, nanti targetnya itu jadinya seperti apa, yang dialami targetnya apa? Ya bisa macam-macam, bisa sakit kepala, bisa apapun itulah gitu kan. Gitu. Oh, itu tujuannya untuk orang-orang yang merintangi jamaah ya, ya nggak disebutkan siapa-siapa aja, enggak, tapi terutama yang 5 itu tetap diikutkan, 5 orang tadi gitu kan. Oh gitu, ya insya Allah nanti saya ikut gitu, hanya sebagai kamuflase seolah-olah saya masih mendukung pergerakan mereka gitu. Nah, tapi saya nggak melakukan. 3 hari setelah saya terima telepon itu, suami sakit. Ya sakitnya itu ya sakit kepala gitu kan. Cuman kita masih menganggap ini ya sakit medis biasa gitu. Seminggu kemudian berobat ke dokter, dicek semua kelengkapan MRI dan lain sebagainya. Disebutkan sama dokter itu bahwa suami kena penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kiri. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita cari second opinion ke dokter yang lain. Nah, ternyata diagnosanya berbeda-beda sampai ke rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional di Jakarta. Kita berobat ke sana juga, kata dokter pun berbeda lagi, nggak sama. Intinya sakit kepala itu nggak jelas sakitnya apa gitu. Terakhir MRI lagi, nggak yang kemarin dibilang itu nggak ada, dibilang penyumbatan pembuluh darah di otak itu. Ya intinya kalau memang ini sakitnya itu sakit medis, pasti secara rekam medisnya itu bukti-bukti itu hasil-hasil pemeriksaan itu bisa dibuktikan gitu kan. Tapi ternyata ini nggak bisa dibuktikan. Tapi saya bilang stop obatnya, kita pengobatan dengan cara ruqyah. Alhamdulillah Allah qadarkan saat ini sehat gitu, tanpa pengobatan medis lagi. Nah sempat kontrol terakhir itu kita bilang, dok ini sudah ini gimana kondisi saat ini? Dokter bilang nggak ada semua, itu penyakit yang kemarin dibilang tuh nggak ada semua gitu. Bahkan tapi obat pengencer darahnya nggak boleh stop. Tapi sampai sekarang kita stop dan qadarullah sudah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Alhamdulillah sudah sembuh ya. Alhamdulillah sudah sehat. Sekarang saya mau tanya, setelah Mbak hijrah itu, apakah ada perlakuan yang kurang baik atau persekusi terhadap keluarga atau saudara-saudara atau orang-orang yang menjahati keluarga? Kalau persekusi relatif kami nggak merasakan karena satu, kami kan udah pindah dari kota yang sebelumnya yang memang lingkungan kami di lingkungan Islam Jamaah, di kota yang sekarang itu kami jauh dari lingkungan Islam Jamaah. Persekusi secara fisik enggak, tapi secara non fisik iya. Jadi teror-teror yang menghubungi saya lewat HP itu banyak sekali. Nah sampai saya putuskan saya nggak mau dihubungi lagi dengan perintah-perintah yang maksiat seperti itu, dan saya nggak mau diteror-teror lagi. SIM card saya tuh saya gunting. Gitu. Saya nggak mau lagi berurusan dengan orang-orang itu gitu. Gitu. Nah sekarang setelah hijrah, gimana Mbak perasaan Mbak beribadah kepada Allah Mbak? Perasaannya gimana sekarang setelah mendapatkan ilmu yang syar'i? Setelah hijrah ya, setelah hijrah alhamdulillah plong. Yang selama ini pertanyaan-pertanyaan saya nggak bisa terjawab di dalam Islam Jamaah itu saya dapat jawabannya semua. Terus karena selama ini saya praktisi perdukunan istilahnya, yang saat itu saya menganggap itu bukan perdukunan, saya praktisi ilmu-ilmu sesat gitu kan. Itu saya cari literasinya tentang ilmu syar'inya yang seperti apa, ya alhamdulillah saya bertobat, saya meninggalkan itu semua. Akhirnya saya tuh ke teman-teman yang dulu mempelajari ilmu yang sama itu sebagian kecil ya yang menerima gitu, sebagian besar masih merasa nyaman dengan itu semua gitu. Saya ngajarkan bahwa di sini adalah kesesatan, ini adalah kesalahan, kita perbaiki, kita taubati, kita bersihkan diri kita dengan ayat-ayat ruqyah seperti itu. Mungkin ada cara gimana caranya membentengi, terutama dengan ilmu yang syar'i ini ya, kita harus bagaimana untuk mendapatkan atau mencegah dari orang-orang yang hasad sama kita atau jengki ya. Itu gimana caranya Mbak? Caranya satu-satunya cara ya dengan satu, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, zikir pagi petang jangan ditinggalkan. Zikir pagi petang itu bukan hanya doa pagi sore yang selama ini diajarkan di dalam Islam Jamaah ya, terutama lagi doa asad. Mohon maaf, doa asad itu jangan dilakukan karena di situ banyak sesuatu yang istilahnya bukan melindungi kita dari gangguan-gangguan, justru menguatkan kita dari gangguan-gangguan jin. Itu. Zikir pagi petang dilakukan yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan syariat. Kemudian itu digunakan juga untuk membasuh, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh sebelum tidur untuk penjagaan, dan tawakal itu ala Allah. Gimana Mbak? Adakah pesan-pesan buat teman-teman yang masih di Islam Jamaah atau orang-orang awam yang baru mau belajar masuk ke Islam Jamaah? Ya, pesan-pesan saya untuk teman-teman di Islam Jamaah pada umumnya, saya nggak muluk-muluk ya. Saya nggak meminta untuk gimana-gimana, untuk keluar dari sana, itu pilihan masing-masing. Cuman satu, belajar yang selama ini kita pelajari di sana itu banyak nggak benernya, itu banyak salahnya. Karena saya sendiri setelah keluar saya baru
baru mencari, baru menggali ilmu-ilmu secara syar'i, Masya Allah di sana itu bisa saya bilang ya ajaran-ajaran Dajjal yang diajarkan di sana, karena 100% berbalik dengan tauhid yang sebenarnya gitu. Di sana itu kita lebih diperintahkan lebih ngedengar ucapannya BI daripada sabdanya Allah dan Rasul gitu. Dan khususnya teman-teman di Islam Jamaah yang dulu pernah saya ajarin, pernah berlatih bareng-bareng sama saya minta lepaskan itu semua, lepaskan. Karena apa? Satu, saya tadi cerita pernah dapat ilmu dari almarhum Bapak K, salah satu wakil 4. Kenapa itu diturunkan ke saya? Setelah saya hijrah, saya pelajari literasi tentang ilmu ruqyah syariah. Ternyata itu harus diturunkan ke saya, kalau enggak beliau akan susah matinya. Proses meninggalnya, nazaknya akan susah. Kenapa itu harus diturunkan ke saya? Dan kenapa harus dirahasiakan? Karena kalau itu disampaikan ke orang yang salah juga mungkin beredarnya kemana-mana akan seperti itu. Jadi memang saya itu menerima turunan dari beliau supaya prosesi beliau meninggalnya itu seperti itu. Terus satu lagi, ilmu kanuragan itu kenapa berkaitan erat dengan jin-jinan? Tapi kalau ditanya ke pusat katanya enggak gitu. Itu ilmu jin-jinan, karena sebelum kita mempelajari ilmu kanuragan ada akad yang terjadi, yaitu dengan puasa sekian hari sebagai syaratnya gitu. Disitulah proses terjadinya akad perjanjian kita dengan bangsa jin. Di situ kenapa orang yang mati yang punya ilmu kanuragan itu nanti matinya susah, karena kita punya akad perjanjian. Apalagi di akhir-akhir kehidupan kita, godaan syaitan untuk menggelincirkan akidah tauhidnya orang Islam itu sangat berat sekali itu. Makanya saya bilang teman-teman yang pernah belajar, sadari bahwa di sana banyak kesalahan, bertaubat sama Allah, perbaiki, bersihkan dengan ruqyah yang syariah, ya tinggalkan itu semua. Gitu. Untuk yang awam, Mbak? Untuk yang awam, mungkin doktrin yang ada di dalam Islam Jamaah itu terlalu kalau bahasa umumnya terlalu membalung sumsum. Mereka tuh menganggap semua yang keluar dari pusat itu adalah sudah yang paling benar, paling baik, padahal enggak semua begitu gitu. Jadi dari doktrin itu sendiri, ini mungkin agak minta waktu sedikit lagi ya. Dulu masih saya sebagai praktisi ilmu kanuragan itu, tubuh saya sering dipakai sebagai mediator. Artinya dimasukkan jin ke dalam tubuh saya untuk menggali informasi dari apa yang dialami oleh si pasien gitu ya. Terus karena saking seringnya jadi mediator, jin itu masuk dengan sangat mudah gitu. Pernah satu ketika ada satu jin besar berwarna merah. Nah di situ dia itu ngancam saya, itu disuruh berhenti untuk mempengaruhi teman-teman ini untuk menyadarkan mereka dari kesalahan gitu. Yang dia sebutkan itu adalah bahwa keberadaan saya itu sudah merusak tatanan yang sudah mereka bangun di dalam Islam Jamaah itu. Jadi kenapa saya bilang benar-benar ini adalah komunitas iblis terselubung dengan agama. Seolah-olah di sana adalah kebenaran, padahal subhanallah di sana sangat jauh dari kebenaran Allah. 180 derajat itu berbalik dari kebenaran. Hanya terbungkus dengan agama gitu aja. Padahal Masya Allah. Jadi jin yang ada di sana sendiri pun itu merasa marah karena keberadaan kami menyadarkan teman-teman itu mengganggu tatanan yang sudah mereka bangun gitu. Malah menantang, nanti ketemu dengan saya kita beradu duel seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menyadarkan, bisa memberikan gambaran tentang selama ini yang kita anggap baik di sana ternyata nggak baik gitu. Selama ini yang kita anggap di sana adalah satu-satunya jalan kebenaran ternyata salah. Kembali rujuk ilal haq, kembali pada kebenaran, pesan saya itu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk teman-teman yang masih di dalam sana, terutama orang tua saya, keluarga-keluarga besar saya, dan orang-orang di sekitarnya. Saya pribadi minta maaf jika selama ini punya banyak salah. Tentu punya banyak salah karena pernah menyesatkan kalian dengan cara-cara yang salah gitu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.